Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita kitab fikih untuk pemula, kitab takrib karangan Imam Abu Syuja. Saya share terlebih dahulu ya kitabnya ya. Ini kitabnya, kitab takrib Abu Syuja. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat tayamum ini, itu tayamum. Kita juga sudah membahas ini faroiduhu fardu-fardunya tayamum. Sekarang kita bahas berikutnya sunnah dari tayamum juga sudah kita bahas ya. Wa sunanuhu salah satu asya'a ini ada tiga sunnahnya atas miatu membaca bismillah, takdimul yumna mendahulukan yang kanan alal yusra daripada yang kiri wal muwalatu dan bersegera. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'a. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu salah satu asya'a, ada tiga hal. Jadi tayamumnya batal karena tiga hal tersebut. Apa itu? Yang pertama, ma'abtolal wudu'a. Apa-apa yang membatalkan wudu. Ma'abtolal wudu'a. Apa-apa yang membatalkan wudu maka membatalkan juga tayamum. Misalnya yang membatalkan wudhu itu apa? Kentut, kencing, BAB, apalagi memegang wanita yang bukan mahram, apalagi kemarin yang membatalkan wudhu itu hilangnya akal, kemudian tidur, itu kan membatalkan wudhu. Maka apa-apa yang membatalkan wudhu ini dia juga ikut menjadi hal yang membatalkan tayamum karena memang tayamum ini kan menggantikan wudhu kalau kita nggak mendapatkan air ya. Nah, jadi apa-apa yang membatalkan wudhu maka dia membatalkan tayamum. Yang kedua, waru'yatul ma'i fi ghairi waktu sholati. Kemudian melihat air di luar waktu sholat. Kemarin sudah kita ceritakan ini. Misalnya ini kita tayamum karena di rumah nggak dapat air kan, tayamum. Kemudian kita berangkat ini sholat duhur ke masjid. Misalnya kita ada berangkat nih sholat duhur ke masjid, tiba-tiba turun hujan. Nah, maka itu tayamum kita langsung batal, kita langsung mengambil air hujan untuk kita eh, wudhu. Jadi kita ganti lagi, tadinya tayamum kita ganti lagi menjadi wudhu karena udah batal tayamum kita karena airnya sudah ada yaitu dari air hujan. Wariddatu dan murtad. Murtad juga membatalkan tayamum ya karena murtad udah nggak Islam lagi kan dia tayamumnya langsung batal. Kemudian wasohibul jabairi yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusalla wa yusalli wala i'adata alaihi in kana wadu'aha ala duhrin. Nah, ini khusus untuk orang yang dia memakai perban. Taruhlah misalnya tangannya diperban karena misalnya habis kecelakaan gitu, tangannya diperban. Sohibul Jabair ini orang yang memakai perban. Yamsahu alaiha, maka dia mengusap perbannya itu aja. Nggak, jadi perbannya nggak usah dicopot. Jadi diusap perbannya. Wayatamammamu wa yusolli, kemudian dia bertayamum dan sholat seperti biasa. Jadi dia nggak harus kena kulit berarti kan karena dia kondisi darurat perban ya di atas perbannya itulah dia bertayamum. Dan dia habis itu sholat oke, wala ada alaihi, dan dia nggak harus mengulangi tayamumnya dan sholatnya nggak harus mengulangi ingka aha ala tuhrin, apabila ketika dia saat memakai perban itu dia dalam kondisi suci. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Jadi kalau mau pakai perban misalnya pakai gip, di gip gitu ya, maka dia kan jadi
tangannya digip gitu kan atau diperban. Itu kan bisa panjang itu, bisa beberapa hari gitu kan. Maka ini sangat penting perhatikan wudhu dulu sebelum pakai perban. Di wudhu dulu kalau bisa wudhu ya, wudhu dulu baru perbannya dipakai. Nah, jadi kondisi kita memakai perban itu dalam kondisi suci. Nah, nantinya setelah pakai perban tersebut, kemudian kita mau tayamum, maka tayamumnya itu nggak perlu melepas perbannya atau melepas gipsumnya, cukup dia bertayamum dengan mengusap tangannya di atas perban tersebut, nggak perlu melepas perbannya. Apabila dia ketika dia memasang perbannya itu wadu'aha ala tuhrin, ketika dia memasangnya itu dalam kondisi suci. Tapi kalau dalam kondisi nggak suci, nah ini problem. Kalau dia memasang perbannya dalam kondisi tidak suci, kan kayaknya nggak mungkin juga ya setiap tayamum dia harus lepas kan perbannya kan. Nah nanti itu dia harus mengulang itu ketika dia oke, dia sakit, dia tayamum pakai perban, dia tayamum, tapi karena dia nggak kondisi suci, maka dia nanti harus ngulang itu sholat-sholatnya yang dia pakai model tayamum seperti itu, nggak suci itu. Belum bersuci sudah pasang perban, dia ulang sholatnya. Nah, problem, makanya sangat penting kita menjaga itu. Menjaga sebelum kita dipakein perban di tangan kita atau di wajah kita ya, terutama tangan dan wajah nanti untuk disentuh tayamum kan, itu harus dalam kondisi suci. Nah, kemudian aturan berikutnya, wa yatayammamu likulli faridotin. Wa yusolli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafili. Kemudian tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu, untuk satu mengerjakan satu fardu. Jadi misalnya setelah selesai sholat duhur, kemudian udah mau menjelang sholat isya, adzan isya, maka dia harus tayamum ulang untuk sholat, maaf, asar, maka dia harus tayamum ulang untuk sholat asar. Mau maghrib ini asar udah tayamum nih, belum batal nih. Sampai dengan maghrib ya harus tayamum lagi untuk sholat maghrib. Karena tayamum ini hanya boleh untuk satu sholat fardu. Nah, wa yusolli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafili. Tapi dia bisa bertayamum sekali tayamum itu untuk sholat berapa kali pun sholat yang nawafil atau sholat sunnah. Nah, itu aturannya ya. Jadi tayamum hanya boleh untuk satu sholat fardu, tapi dia bisa digunakan untuk sholat sunnah berapapun. Misalnya nih, saya tayamum untuk sholat subuh. Oke, sholat subuh, kemudian saya sholat subuh ini. Nah, itu bisa digunakan mau membaca Quran, terus kemudian itikaf di masjid, nggak perlu tayamum ulang, mau dzikir, apa semua. Nah, nanti sholat isyrok, silakan. Sholat duha, silakan pakai tayamum yang tadi kan. Terus sampai sholat duha 8 rakaat, silakan. Kemudian pas sudah sampai duhur belum batal nih mau sholat duhur gitu kan. Nah, maka sudah nggak boleh lagi digunakan untuk sholat duhur. Sholat duhur harus sudah dengan menggunakan tayamum baru. Jadi itu tadi tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu, tapi bisa digunakan untuk mengerjakan amalan sunnah sampai banyak berapapun, tidak terbatas. Itu ya Bapak Ibu sekalian tentang tayamum. Semoga bermanfaat. Kita bagi juga pengetahuan ke teman-teman kita. Kadang-kadang kan teman-teman kita nggak sempat membaca, nggak sempat belajar ya. Maka ini belajarnya kita bagi pengetahuan ini karena ini sangat penting. Terutama dalam kondisi sakit, dalam kondisi kita di perjalanan. Nah, ada pertanyaan itu dari teman-teman, bagaimana kalau kita sedang di pesawat? Nah, sedang di pesawat gitu kan. Kan kita nggak ketemu debu juga gitu. Nah, maka ini ada beberapa pendapat. Ada yang memang katanya harus membawa debu dari luar, kita siapin tuh debu untuk tayamum, tapi itu sangat sulit.
yang praktis itu sebagian besar dari ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita itu menyampaikan ya udah kita bertayamum dengan debu yang ada di pesawat. Jadi asumsinya di pesawat itu apalagi kalau sekarang udah modern ya, itu pasti mengandung debu, ada debu di situ. Jadi begitu tangan kita menempel di dinding pesawat atau di kursi kursi pesawat itu, misal gitu kan, depannya kursi itu pasti mengandung debu. Karena kalau secara sains itu tidak ada ruang yang terlepas dari debu, nah, gitu kan. Jadi kita tempelkan kedua telapak kedua telapak tangan kita ini ke eh, dinding pesawat atau ke kursi depan pesawat kita tempelin, kemudian kita usap ke kepala kita, wajah kita, maaf, ke wajah kita, usap. Satu kali nih ya, satu kali. Kemudian kita cari area lain, jangan area yang sama ke dinding pesawat tadi, tempat yang berbeda. Nah, kemudian sekali lagi tuh, di wajah kita. Dua kali aja cukup. Kemudian kita tempel lagi. Nah, kemudian untuk tangan kita, tangan itu dari sini. Maka ini dijaga ya supaya yang ini tidak, yang tangan telapak tangan ini tidak eh, kena usapan. Nah, diusap sampai ke lengan, usap balik. Nah, ini masih bersih kan, berarti telapak tangan yang ini kita pakai yang kiri ini. Baru kita temukan di sini, red gitu. Dua kali seperti itu, dua kali. Di tempat yang berbeda lagi kita tempelkan tangan kita, baru kita pakai lagi begitu. Udah, itu udah selesai. Habis itu kita udah bisa sholat. Nah, sholat di pesawat seperti apa? Nanti pas bab sholat kita akan ketemu untuk membicarakan hal tersebut. Saya kira semoga cukup jelas dan semoga bisa dipraktekkan ya. Agama ini simpel tapi jangan dibuat simpel-simpel. Agama ini mudah tapi jangan dibuat terlalu mudah-mudah juga gitu. Jadi kita harus mengetahui ilmunya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Jangan sampai kita perjalanan di pesawat dari Indonesia ke Mekah mau umroh gitu kan. Akhirnya kita nggak sholat subuh misalnya gitu kan, karena itu kan perjalanan cukup panjang itu, bisa 7 jam kalau nggak salah ya, 7 jaman atau 8 jam baru nyampe. Itu pasti ada sholat kita yang harus kita laksanakan di pesawat itu. Maka kita pakai tayamum dengan cara seperti itu tadi. Jangan-jangan kan, jangan sampai karena kita nggak tahu ilmunya bingung, akhirnya kita nggak sholat. Nah, problem juga itu, nggak sholat subuh, mengerjakan amalan umroh kita anggap sunnah, tapi kemudian kita meninggalkan yang wajib. Nah, itu problem besar. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Kita sampaikan juga ke saudara-saudara kita, anak-anak kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.